Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, mari kita simak video Pak Imaduddin. Apa yang beliau sampaikan kita dengarkan dulu, lalu kita jawab dan bagaimana faktanya. Disimak dulu teman-teman. Hadis tentang ulama itu tidak satu dua, ratusan yang kewajiban menghormati ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Itu di dalam hadis. Muliakan ulama karena mereka di sisi Allah mulia. Ini nggak dipakai. Ulama yang ngajarin wudhu, ngajarin Quran kadang-kadang disepelekan ketika Habib itu sudah datang. Padahal yang ngajarin dia wudhu, ngajarin dia sholat itu kiai-kiai kampung. Kiai kampung nggak dihormatin. Kadang-kadang manggil Habib itu guru saya, Habib Anu. Padahal dia nggak ngajar apa-apa sama Habib itu. Yang dia pinter seperti itu karena dia mondok di pesantren, gurunya nggak disebut. Kenapa? Gurunya nggak terkenal. Dia malu nyebut nama gurunya, naudzubillah. Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Imaduddin. Dia mengatakan kadang kita, ya, orang-orang yang dimaksud oleh Pak Imaduddin itu malu menyebutkan nama guru karena tidak terkenal. Perasaan yang kemarin kejadiannya di podcast Bang Oma Irama, ditanyakan nama ayahnya lalu jawabnya malu-malu, itu siapa? Anda, Pak Imaduddin. Masa mau bilang ayahnya siapa, nama ayahnya siapa? Kok kayak Paulus gitu loh. Anda tahu Paulus enggak? Paulus itu salah satu tokoh yang tulisannya mendominasi di dalam Perjanjian Baru, kitab orang Kristen. Cari nama ayah Paulus sampai kiamat gak ketemu. Kan begitu. Kemarin yang di podcast Bang Roma Irama yang ditanyakan nama ayah lalu gak jawab-jawab itu siapa? Apakah karena malu menjawab nama ayahnya? Sam'un, Sarman dan lain sebagainya. Punya ayah berapa kau? Kan seperti itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah membedakan antara istilah Habib dengan ulama. Ulama itu label bagi orang yang berilmu. Maka para Habib pun yang berilmu juga bisa disebut ulama. Gitu saja Anda gak paham gitu loh. Para habaib yang ilmunya tinggi juga bisa disebut dengan ulama. Maka jangan pernah membatasi atau membandingkan seolah-olah ulama dan habaib ini setara. Ulama ini label jabatan bagi orang yang berilmu. Jamak dari alimun, ulama. Kan seperti itu. Kok ngomong salah terus? Jadi para habaib pun yang ilmunya tinggi maka pantas disebut dengan ulama. Gitu aja gak paham. Kalau Anda ingin tahu hadis atau riwayat-riwayat tentang keutamaan keturunan Rasulullah, ya banyak sekali. Rasulullah bersabda, khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Hadisnya hasan. Ahlul bait itu siapa? Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri mengatakan salah satu ahlul bait Nabi adalah dzurriyyahnya, dzurriyyah Rasulullah, keturunan anak cucu Fatimah Az-Zahra. Jadi wajib dihormati juga. Masalah dia punya ilmu, maka kita ikuti keilmuannya. Kalau gak punya ilmu, ya tidak wajib kita ikuti, tapi tetap kita diwajibkan untuk menghormati. Kan seperti itu keterangan dari para ulama. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Muflih Al-Maqdisi, ketika ada seorang sayyid yang kecil keluar ke masjid, dari dalam masjid dia hendak keluar lalu berpapasan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau keluar duluan, mempersilahkan sayyid kecil ini, keturunan Rasulullah ini. Apakah kita mau bertanya hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau hafal banyak hadis. Pak Imaduddin Arba'in Nawawi gak hafal. Itu Imam Ahmad loh. Sangat menghormati kepada sayyid yang kecil barusan. Dan beliau mengatakan itu adalah ahlul bait. Wajib bagi kita untuk menghormatinya, kata beliau. Jadi hal-hal seperti ini kan sebenarnya sepele. Saya kadang heran. Ceramahnya Pak Imad ini semakin hari semakin stres.